Hai para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa lagi bersama dengan Mimin. Karena kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Disarankan untuk kawan semua tontonlah video yang terbaru ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita semua. Episode dimulai dengan Molu menunjukkan surat Urmila Rasi yang diberikan kepada mereka oleh Gopi dan mengatakan Gopi akan memberi mereka lebih banyak surat. Gopi meminta mereka untuk naik sementara dia memberi mereka surat lagi. Urmila menamparkan Gopi karena membodohi cucunya dan memintanya untuk tidak menipu mereka lagi. Dia bilang dia tidak bisa meninggalkan cucunya dengan seorang pembunuh dan akan memberitahu mereka kebenaran bahwa Rasi sudah mati. Urmila naik ke kamar anak-anak dan melihat Molu berbicara tentang menanyakan Gopi kapan Rasi akan kembali. Dia bilang dia akan memberitahu di mana Rasi dan akan mengatakan yang sebenarnya ketika Gopi datang ke sana dan memberikan kotak pensil anak. Anak-anak mengatakan bagaimana dia tahu bahwa mereka menginginkan kotak pensil. Gopi mengatakan Rasi memberitahunya dan memberi mereka pensil warna. Dia meminta mereka untuk pergi keluar dan bermain. Anak-anak pergi sementara Urmila mencoba berhenti mereka dan mengatakan yang sebenarnya. Juga periksa, akankah peringkat Satnibana Satya menderita tanpa Rasi? Kokila mengatakan Urmila bahwa dia bisa memahami situasinya, tapi dia tidak bisa menuduh Gopi atas kematian Rasi. Dia memintanya untuk pergi dari sana sekarang. Urmila mengatakan dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada anak-anak dan mereka akan membenci Gopi dan pergi dari sana. Kokila menegur Gopi karena menyembunyikan kebenaran dan mengatakan itu adalah hak anak-anak untuk mengetahui tentang kematian Rasi. Gopi mengatakan dia ingin anak-anak tenang dulu dan sekarang dia merasa ini waktu yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada anak-anak. Dia bilang dia akan berbicara dengan Jigar tentang hal itu dan pergi dari sana. Pari melihat Jigar duduk sedih dan meminta dia untuk keluar bersamanya. Dia bilang dia sedang tidak mood untuk keluar. Ahem memanggil Jigar, tapi teleponnya rusak. Pari mencoba meyakinkan Jigar, tapi dia berteriak dan mengatakan dia tidak ingin keluar. Gopi dan Kokila, Hetal datang ke sana. Pari mengatakan Gopi dia mematuhi perintahnya dan meminta Jigar untuk ikut dengannya. Gopi bertanya kapan dia memberitahunya. Dia bilang barusan di luar. Hetal mengatakan Pari terlalu tajam. Pari kembali bertanya pada Jigar apakah mereka bisa keluar. Jigar marah dan berjalan keluar. Gopi mengatakan Jigar bahwa dia tidak memiliki kata-kata untuk menghiburnya. Dia harus menerima kenyataan bahwa Rasi tidak akan kembali dan bergerak maju. Dia mengatakan kita harus hidup untuk orang-orang tersayang kita dan mengatakan bahwa kita harus mengatakan yang sebenarnya kepada anak-anak. Jigar mengatakan ini bukan waktu yang tepat. Dia bilang kita tidak bisa menunggu lama dan harus memberitahu mereka sekarang. Jigar mengatakan ketika dia tidak bisa mentolerir rasa sakit, bagaimana anak-anak mentolerir rasa sakit kehilangan ibu mereka dan mengatakan dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Urmila sampai di rumah. Kinjal mengatakan dia khawatir tentang dia. Urmila mengatakan Gopi tidak berani membunuhnya. Kinjal meminta dia untuk tidak menyalahkan Gopi berulang kali dan mengatakan anak-anak telah kehilangan ibu mereka. Dia tidak harus mencoba untuk merebut ayah mereka sekarang. Madhuben juga mendukung Kinjal dan mengatakan anak-anak harus tinggal di Modi Bhavan karena ada banyak orang yang merawat mereka. Urmila mengatakan Gopi juga ada yang akan membunuh mereka seperti Rasi. Molu menangis dan saling bertanya kapan ibu mereka akan kembali. Mereka melihat Gopi, memeluknya dan bertanya kapan ibu mereka akan kembali. Gopi mengambil surat dan mengatakan Rasi telah mengirimi mereka surat lagi.
Kokila melihat itu dan mengatakan dia memperingatkan Gopi untuk tidak bermain dengan emosi anak-anak, tapi dia melanjutkan. Dia akan menghentikan Gopi saat Jigar berhenti dan membaca surat. Gopi membaca surat dan mengatakan Rasi telah pergi ke rumah Tuhan, kan Haji. Jigar mengatakan dia tidak akan datang dari sana. Molu mengatakan mereka membutuhkan ibu mereka kembali. Gopi mengatakan dia telah pergi untuk mengirim hadiah untukmu dan dia menikmati di sana. Jigar mengatakan lilin semua orang menyala kecuali lilin Rasi. Anak-anak bertanya mengapa. Gopi mengatakan itu menyala karena air matamu dan meminta mereka untuk tidak menangis, kalau tidak Rasi akan kesakitan. Anak-anak berjanji mereka tidak akan menangis lagi. Tolu dan Molu meminta ibu mereka. Tolu bilang dia tidak akan menangis. Molu bertanya apakah Tuhan akan menjaga ibuku. Jigar berkata, Tuhan akan menjaga semua orang. Kami harus menjaga ibumu. Dia meminta mereka untuk tidak menangis dan berperilaku baik. Dia mengatakan ibumu akan senang melihatmu melakukan pekerjaan dengan baik. Gopi mengatakan mumi mereka ada di dekat mereka dan meminta mereka untuk melakukan pekerjaan yang baik untuk membuat ibu mereka bahagia. Anak-anak berjanji padanya. Gopi memeluk mereka. Kokila dan Hetal terlihat menangis. Gopi memberitahu anak-anak bahwa dia adalah mumi badi mereka dan memeluk mereka. Ahem meminta Jigar untuk beristirahat sejenak. Paridi bertanya kepadanya, haruskah saya mengunduh musik yang bagus untuk Anda? Jigar menolak dan berterima kasih padanya. Gopi bertanya pada Paridi, apakah kamu menginginkan sesuatu? Pari mengatakan tidak. Anak-anak memintanya untuk membantu mereka dalam pekerjaan rumah. Pari mengatakan, dia sedang mengobrol dengan seorang teman. Hetal memberitahu Kokila bahwa anak-anak mencoba untuk hidup tanpa ibu mereka. Kokila mengatakan anak-anak selalu dekat dengan Gopi. Hetal mengatakan, saya khawatir tentang Jigar. Kokila meminta dia untuk memberikan kekhawatiran kepada Tuhan dan dia akan membuat semuanya baik-baik saja. Dia akan memikirkan sesuatu tentang Jigar. Pari berpikir untuk menghibur Jigar dan mencari di internet. Jigar sedang berbicara dengan foto Rasi. Pari melihat. Jigar berkata, ingatanmu tertanam di dinding ruangan ini. Dia memintanya untuk kembali. Pari merasakan sakitnya. Dia pikir dia tidak bisa melihatnya dalam kondisi ini. Dia mencari di buku teman, bagaimana membuat orang bahagia. Dia membaca komentar bodoh. Dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya. Pari datang ke kamar Jigar dan menatapnya. Dia bilang, dia terlihat sangat lucu. Gopi membangunkan anak-anak dan meminta mereka untuk bersiap-siap ke sekolah. Kokila meminta Miti untuk menyetrika pakaian Ahem. Pari menyesuaikan proyektor dan mengatakan dia harus menghubungkan proyektor untuk mendapatkan bintang di dinding. Gopi membawa Tolu untuk mandi dan mengatakan dia akan mengirim Molu. Dia menghubungkan kabel ke kotak listrik dan mulai menghitung. Listrik padam karena korsleting. Pari berteriak. Hetal mengatakan, apa yang terjadi? Suara apa ini? Gopi memberitahu anak-anak bahwa dia akan pergi dan memeriksa. Kokila mengatakan, kita akan memeriksa kamar Jigar. Jigar bertanya pada Pari apa yang dia lakukan. Pari mengatakan, dia merencanakan kejutan untuknya dan tidak tahu mengapa itu terjadi. Mereka terkejut melihat wajah Pari menghitam. Kokila bertanya, apa itu? Ahem menunjukkan padanya bahwa korsleting telah terjadi. Pari mengatakan, dia ingin menunjukkan kepadanya bintang melalui proyektor. Kokila menegurnya. Pari mengatakan, tukang listrik akan memperbaikinya. Kokila menegurnya. Gopi mengatakan, anak-anak harus pergi ke sekolah. Mereka belum mandi. Pari berkata, kami punya air. Pari meminta mereka untuk memesan sarapan dari luar dan mengirim pakaian ke Binatu. Kokila marah. Ahem mengatakan, dia akan memanggil tukang listrik. Jigar terlihat tegang.
Gopi menyajikan makanan untuk anak-anak dan mengatakan dia akan meminta Ahem untuk mengantar mereka ke sekolah. Ahem datang. Gopi meminta Ahem untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Pari khawatir tentang proyektornya. Semua orang duduk untuk sarapan. Pari pergi untuk memanggil Jigar. Hetal mengatakan, dia tidak buruk hati. Pari kembali dan mengatakan Jigar tidak ada di kamarnya. Semua orang menjadi tegang. Gopi berkata, dia ada di kamarnya saat aku memberinya teh. Ahem memanggil nomornya. Tolu mengkhawatirkan Jigar. Molu bertanya, akankah papa mereka meninggalkan mereka seperti mumi mereka? Semua orang tegang. Hetal mengatakan, papa akan segera datang. Dia meminta mereka untuk pergi ke sekolah. Pari bertanya-tanya kemana dia pergi. Ahem mengatakan dia akan menelepon teman-temannya. Ba berdoa untuk keselamatan Jigar. Urmila mengubah nama Urmila Mansion menjadi Rasi Mansion. Dia meminta Rasi untuk meneleponnya. Dawal memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Urmila mengatakan, putrinya meninggalkannya dan dia tidak bisa melihat anak-anaknya juga. Dia menyeka air matanya dan memutuskan untuk membawa Tolu Molu ke rumahnya. Dawal mengatakan tapi, Urmila mengatakan, dia tahu bahwa dia melakukan yang benar. Semua orang khawatir untuk Jigar. Gopi meminta Ahem untuk memeriksa di luar. Ahem mengatakan, dia akan memeriksa di taman. Pari berbicara dengan temannya Samir dan memintanya untuk menghubungkannya ke GPRS. Recap, Urmila bertanya di mana Jigar. Hetal mengatakan, dia hilang. Urmila mengatakan, Anda khawatir tentang anak Anda. Apakah Anda berpikir tentang putri saya? Kokila bertanya, apa yang kamu inginkan? Urmila mengatakan, Anda akan segera tahu.